Kemungkinan celah kesempatan kedua untuk bertautnya pasangan Gading Martin dan Gisela Anastasia ramai di jagat maya setelah beberapa akun gosip memposting postingan Gading Martin dengan tulisan yang seolah memberi ruang opini bagi netizen soal kemungkinan kesempatan kedua. Meski tak merinci apa maksud kesempatan kedua itu, tapi latar foto dirinya dengan seorang wanita yang diduga kuat Giselle dengan posisi membelakangi itu mengisyaratkan harapan sebagian netizen agar sejoli ini rujuk. Enggak. Kan itu teman-teman atau netizen mungkin mengira-ngira atau mempunyai persepsi sendiri gitu. Nggak tahu ya, cuma kayaknya nggak ke arah rujuk sih. Cuma kalau Gading kan emang orangnya kan emang baik gitu. Jadi apalagi sama ibu dari GMP gitu. Jadi dia mempunyai sayang yang berbeda gitu untuk Giselle sendiri. Cuma kalau untuk rujuk lagi sih saya rasa nggak. Kisah cinta dan kemesraan keduanya sejak masih pacaran hingga menikah memang cukup membekas di benak para fans, tak terkecuali netizen. Tapi hentakan perceraian seolah menjadi keputusan yang membuat semua pemuja sejoli ini terhenyak, tak terkecuali keluarga Gading sendiri. Tapi apa mau dikata, Gading harus mengambil keputusan berat. Begitupun Giselle, apalagi keduanya telah dikaruniai buah hati sematawayang yang lucu dan menggemaskan. Saat perceraian keduanya menggema, bahkan #SaveGempi sempat menggema. Tapi gerakan itu sia-sia, tak bisa menahan keputusan yang kala itu diakui sudah disepakati secara bulat. Gimanapun kan, apapun yang terjadi rasanya kalau ke Mas itu udah seperti partner aja gitu. Seperti partner yang emang diutus sama Tuhan sebenarnya untuk membesarkan Gempi. Sebenarnya yang bagus dalam keluarga yang utuh sampai kapanpun, tapi kan memang saya gagal dalam melaksanakan itu ya. Jadi yang terbaik aku bisa lakuin ya mendoakan kan, dan tetap menjadi partner yang baik, tetap menjadi sahabat yang baik diizinkan gitu. Oh iya, sampai kapanpun kan saya harus berhubungan dengan Giselle. Nggak bakal lepas. Gading dan Giselle tuh akan selalu ada buat Gempi. Ya, Gading Martin dan Giselle bercerai pada Januari 2019 lalu. Kala itu, publik sempat terkejut dengan keputusan sejoli ini. Pasalnya, pasangan yang menikah pada 14 September 2013 lalu ini sempat didaulat sebagai pasangan suami istri paling serasi. Kala itu baik Giselle dan Gading memang tak merinci apa musababnya, kecuali soal ketidakcocokan. Namun ya selalu pokoknya didoain semoga hidupnya baik-baik aja. Kita kan saling support. Tapi belakangan sejak kasus video asusila Giselle dengan Michael Yakinobu mencuat, publik menduga jika ada aroma perselingkuhan hingga dugaan gaya hidup serba bebas sejoli ini. Enggak, saya sama Giselle kan sampai sekarang hubungan baik banget. Enggak ada, pokoknya yang kita lakukan berdua hanya untuk ini. Pasca bercerai dari Gading, Giselle memang sempat berpacaran dengan pebasket Wijaya Saputra alias Wijin. Namun jalinan kasih yang dikayuh nyaris 3 tahun itu pupus begitu saja. Padahal sejoli ini sebelumnya santer diisukan akan menikah, bahkan sudah membangun kerajaan bisnis kuliner bersama. Tapi takdir berkata lain, keduanya pun harus berpisah jua. Pasca putus dengan Wijin itulah netizen kembali menarik hubungan Giselle dan Gading. Mereka ingin keduanya kembali, tapi Gading tak lantas dengan mudah merespon. Apalagi sang ayah Roy Martin tampaknya kurang setuju jika putranya kembali hendak mengukir mahligai dengan sisa kenangan masa lalu. Tahu saya dia kalau mau cari cewek baru dia nggak akan ambil dari dunia entertainment. Enggak, itu saran dari papa sih. Jadi kalau saran dari papa gini, karena kalau dari dunia entertainment biasanya sibuknya kan nggak terkendali gitu ya. Syuting bisa sampai pagi atau apa, jadi jarak ketemunya akan sulit. Itu sekali lagi itu hidupnya Gading, biar Gading yang mampu. Bagaimanapun tak mudah mengembalikan sejarah keemasan cinta Giselle dan Gading di masa lalu. Terlebih bisa jadi ada banyak luka batin yang menganga di antara keduanya. Ibarat pepatah, tak ada ruang untuk kembali ke masa lalu. Tapi, jika mau merajut hal baru dengan orang yang sama, bukan mustahil kesempatan kedua itu dirajut. Lantas mungkinkah keduanya bersatu kembali? Kalau doa-doa yang baik, ya nggak apa-apa, didoain aja yang baik gitu. Cuman
untuk langkah-langkah ke depan kita nggak akan pernah tahu apa kejutan apa di depan kita kan. Itulah serunya hidup tuh, kejutan di depan ini ada apa nih, kita nggak tahu, itu rahasia Tuhan. Saat aroma rujuk Gading Gisel kembali menggema, model sekaligus presenter Ola Ramlan seolah sudah bulat bercerai dari suaminya Aufar Hutapea. Pasangan yang sebelumnya dianggap publik cukup serasi ini kabarnya terpaksa mengambil keputusan cerai secara baik-baik lantaran sejak pandemi melanda hubungannya sudah kurang harmonis. Cinta Ola mulai pupus pada Aufar, pun sebaliknya Aufar mulai tak lagi kental mencintai wanita yang dinikahinya tahun 2012 silam ini. Jadi semuanya yang menilai hanya Yang Maha Kuasa. Saya di sini sebagai manusia hanya menjalani aja yang menurut saya, perasaan saya yang terbaik buat hidup saya dan anak-anak saya. Daripada kita bersama tapi malah berantakan, lebih baik kita berpisah tapi rukun damai. Sebelum rencana gugatan cerai menggema, wanita asal Banjarmasin yang kini berusia 42 tahun ini memang sering mengeluhkan hubungannya dengan Aufar di media sosial. Tapi kala itu, Aufar menganggapnya hanya bagian keluh kesah biasa. Tapi, keresahan Ola mulai memuncak sejak sang suami tersangkut dugaan kasus kekerasan yang dialami seorang wanita. Laporan yang menyeret nama Aufar itu pun kembali dilaporkan balik karena dinilai Aufar telah menjatuhkan reputasinya. Tapi, meski Aufar berusaha memperbaiki reputasi, Ola tetap kukuh ingin bercerai. Karena gini loh, namanya hidup udah pasti kan ada yang nggak satu jalan gitu loh. Jadi bagaimana kita menjalaninya tapi dengan damai aja. Kenapa kita harus ribut-ribut, kenapa kita harus berantem gitu. Karena pada akhirnya ya semuanya kan yang nilai Allah Subhanahu wa taala. Jadi buat saya tidak ada yang 100% benar mungkin dan tidak ada yang 100% salah. Tapi meski ingin bercerai, Ola tetap ingin hubungannya dengan Aufar dan keluarga baik-baik saja. Saat menuju pengadilan sidang mediasi beberapa waktu lalu, bahkan Ola dan Aufar tak segan memamerkan kemesraan. Lantas, masih adakah kemungkinan rujuk? Iya pastinya, nggak ada yang berubah, semuanya baik-baik aja, semuanya normal-normal aja. Kita rukun damai dan juga silaturahmi. Sekarang kita lihat mereka masih bersama, ini seperti ini, tidak ada namanya bestie ya. Sih, itulah maksudnya nggak ada pergonjang-ganjingan. Jadi biarlah kami berdua untuk introspeksi, saling melihat, saling benar-benar introspeksi lah gitu loh. Saya nggak bisa ngomong banyak ya, maksudnya itu aja sih yang bisa saya katakan. Karena ya kita berusaha semaksimal mungkin untuk selalu tetap bersama. Tapi kalau memang tidak bisa ya berarti kita harus berpisah kan.